Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Katrina Trilera dari jurusan Teknik Sipil 2019. Saya di sini akan menjelaskan salah satu materi dari kimia dasar yaitu reaksi redoks. Nah, sebelum kita membahas mengenai reaksi redoks, terlebih dahulu kita akan mengenal mengenai bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi atau biloks didefinisikan sebagai muatan dari suatu unsur ketika dalam keadaan bebas maupun berikatan dengan molekul lain membentuk senyawa. Nilai pada bilangan ini bisa diartikan sebagai tanda positif atau negatif. Jadi pada biloks ini terjadi serah terima elektron antar atom, di mana atom yang menerima elektron akan bertanda negatif, sedangkan atom yang melepaskan elektron dia akan bertanda positif. Kemudian terdapat aturan-aturan dalam penentuan biloks. Aturan yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Bilangan oksidasi semua unsur bebas, baik dalam bentuk atom maupun molekul unsur adalah 0. Di sini tertera bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Unsur bebas itu apa? Unsur bebas itu adalah unsur kimia yang dia tidak bergabung atau berikatan secara langsung dengan atom atau unsur lain. Jadi, atom ini bisa berdiri sendiri atau dia hanya bisa berikatan dengan atom sejenisnya. Di sini terdapat contoh unsur bebas untuk atom dan unsur bebas untuk molekul unsur. Kemudian aturan nomor 2, bilangan oksidasi logam dalam senyawa selalu positif. Yang pertama, unsur logam golongan 1A seperti litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium, bilangan oksidasinya adalah +1. Misalnya, bilangan oksidasi K dalam senyawa KCl, KNO3, atau K2SO4 adalah +1. Kemudian yang kedua, unsur logam golongan 2A seperti berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium, bilangan oksidasinya adalah +2. Contohnya, bilangan oksidasi magnesium dalam MgO, MgCl2, atau MgSO4 adalah +2. Kemudian terdapat biloks untuk unsur-unsur logam lain. Aturan nomor 3, bilangan oksidasi ion monoatom dan poliatom sama dengan muatan ionnya. Bilangan oksidasi ion monoatom seperti Na+, Ca2+, Al3+, Cl-, dan O2- berturut-turut adalah +1, +2, +3, -1, dan -2. Dia sesuai dengan muatan ionnya. Kemudian bilangan oksidasi ion poliatom seperti NaH4+, SO42-, PO43- berturut-turut adalah +1, -2, dan -3. Monoatom itu adalah ion yang terdiri dari hanya satu atom. Sedangkan ion poliatom adalah ion yang terdiri dari beberapa atom. Kemudian aturan nomor 4, dia merupakan aturan bilangan oksidasi untuk unsur golongan 6A dan 7A. Bilangan oksidasi unsur golongan 6A seperti oksigen, belerang, selenium, tellurium, polonium pada senyawa biner adalah -2. Di sini terdapat contohnya. Bilangan oksidasi unsur S pada Na2S dan MgS adalah -2. Lalu bilangan oksidasi unsur golongan 7A seperti fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin pada senyawa biner adalah -1. Contohnya, bilangan oksidasi unsur Cl pada NaCl, KCl, MgCl2, dan FeCl3 adalah -1. Di sini kan tertulis bilangan oksidasi unsur golongan 6A dan 7A pada senyawa biner. Senyawa biner itu apa? Senyawa biner itu adalah senyawa kimia yang dia terdiri tepat
dua unsur. Kemudian aturan nomor 5, bilangan oksidasi unsur H pada senyawanya adalah +1. Contohnya, bilangan oksidasi unsur H pada H2O, HCl, H2S, dan NH3 adalah +1. Pada poin 5 ini, pada aturan nomor 5 ini terdapat pengecualian, kecuali dalam hidrida, senyawa hidrogen dengan logam, bilangan oksidasinya adalah -1. Hal ini dikarenakan dalam senyawa hidrida, hidrogen ada dalam bentuk ion hidrida atau H-. Biloks dari ion seperti hidrida adalah sama dengan muatan ion. Dalam hal ini adalah -1. Contoh dari bilangan oksidasi hidrida yaitu unsur H pada ion NaH dan AlH3. Dia bilangan oksidasi unsur H-nya adalah -1. Kemudian aturan nomor 6, bilangan oksidasi unsur O pada senyawanya adalah -2. Contohnya, bilangan oksidasi unsur O pada H2O, KOH, H2SO4, dan Na3PO4 adalah -2. Terdapat pengecualian pada aturan nomor 6 ini. Yang pertama, pada senyawa biner dengan F, bilangan oksidasi unsur O-nya adalah +2. Di sini contohnya senyawa binder dengan F, senyawa OF2 atau oksigen difluorida, dia nilai biloks O-nya adalah +2. Kemudian pengecualian nomor 2, pada senyawa peroksida seperti H2O2, Na2O2, dan BaO2, bilangan oksidasinya adalah -1. Pengecualian nomor 3, pada senyawa superoksida seperti KO2 dan NaO2, bilangan oksidasi atomnya adalah -1/2. Aturan nomor 7, jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom unsur dalam molekul atau senyawa adalah 0. Lalu jumlah bilangan oksidasi untuk atom atau unsur pembentuk ion poliatom sama dengan muatan ion poliatomnya. Nah, lanjut kita akan masuk membahas mengenai redoks. Apa itu redoks? Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Reaksi redoks juga ditandai dengan penambahan atau pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Nah, seperti yang kita tahu bahwa redoks merupakan singkatan dari dua reaksi, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Untuk reaksi reduksi, proses penangkapan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion. Jadi reduksi ini merupakan pengikatan elektron. Kemudian reduksi merupakan reaksi-reaksi pelepasan atau pengurangan oksigen. Reduksi juga merupakan reaksi dengan penurunan bilangan oksidasi. Untuk oksidasi, jadi reaksi reduksi dan oksidasi ini dia saling berkebalikan. Oksidasi merupakan proses pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion. Kalau tadi kan reaksi reduksi merupakan proses pengikatan elektron atau penangkapan elektron. Kemudian oksidasi juga merupakan reaksi-reaksi pengikatan oksigen. Di sini terdapat contohnya. Lalu oksidasi juga merupakan reaksi dengan peningkatan bilangan oksidasi. Kalau reduksi kan tadi dia penurunan bilangan oksidasi. Nah, di sini terdapat penggolongan redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Yang pertama, reaksi bukan redoks. Pada reaksi bukan redoks, bilangan oksidasi setiap unsur dalam reaksi tidak berubah atau tetap. Contohnya, MgCl2
ditambah Na2SO4 menjadi MgSO4 ditambah NaCl. Jadi tidak terjadi perubahan biloks. Jadi bilangan oksidasi untuk reaktan dan produknya itu sama. Tidak terjadi perubahan. Kemudian penggolongan reaksi redoks. Pada reaksi ini terjadi peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi pada unsur yang terlibat reaksi. Contohnya, Fe ditambah H2SO4 menjadi FeSO4 plus H2. Jadi di sini terjadi perubahan biloks pada unsur Fe. Unsur Fe pada sebelah kiri dia bilangan oksidasinya 0. Kemudian unsur Fe pada sebelah kanan dia bilangan oksidasinya adalah plus 2. Terjadi peningkatan bilangan oksidasi, maka dia disebut reaksi oksidasi. Kemudian untuk unsur H2 di sebelah kiri dia bilangan oksidasinya adalah plus 1. Kemudian unsur H2 di sebelah kanan bilangan oksidasinya adalah 0. Maka terjadi penurunan bilangan oksidasi untuk unsur H2, maka dia disebut reaksi reduksi. Kemudian penggolongan nomor 3, reaksi otoredoks atau reaksi disproporsionasi. Pada reaksi ini, yang bertindak sebagai oksidator maupun reduktornya merupakan zat yang sama. Contohnya, I2 ditambah NaOH menjadi NaI ditambah NaIO3 ditambah H2O. Reduktor dan oksidatornya adalah sama-sama I2. Jadi I2 menuju NaI, dia terjadi penurunan bilangan oksidasi, maka dia disebut reaksi reduksi. Kemudian I2 menuju NaIO3, dia terjadi peningkatan bilangan oksidasi, maka dia disebut reaksi oksidasi. Lalu penggolongan nomor 4, reaksi konproporsionasi. Pada reaksi ini yang bertindak sebagai hasil oksidasi maupun hasil reduksi merupakan zat yang sama. Dia berkebalikan ya dengan reaksi disproporsionasi. Kalau reaksi disproporsionasi dia reduktor atau oksidatornya yang sama. Kalau konproporsionasi dia hasil oksidasi dan reduksinya yang sama. Contohnya Cl2 ditambah H2 menjadi HCl. Hasil reduksi dan oksidasinya adalah sama-sama HCl. Ya, kemudian di sini terdapat reduktor dan oksidator. Reduktor atau preduksi adalah zat yang mereduksi zat lain dalam suatu reaksi redoks. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Kemudian untuk oksidator atau pengoksidasi adalah zat yang mengoksidasi zat lain dalam suatu reaksi redoks. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Kalau reduktor kan zat yang mengalami oksidasi. Kalau oksidator zat yang mengalami reduksi. Nah, di sini ada contohnya. Fe ditambah H2SO4 menjadi FeSO4 ditambah H2. Untuk unsur Fe di sebelah kiri, dia bilangan oksidasinya 0. Unsur Fe di sebelah kanan, bilangan oksidasinya plus 2. Maka dia terjadi peningkatan bilangan oksidasi, maka dia disebut reaksi oksidasi. Kemudian untuk unsur H2, di sebelah kiri dia plus 1, di sebelah kanan 0. Terjadi penurunan bilangan oksidasi, maka dia disebut reaksi reduksi. Untuk reduktornya yaitu H2SO4, oksidatornya yaitu Fe. Ya, sekian penjelasan atau presentasi dari saya mengenai reaksi redoks. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.